Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang daur air. Perkenalkan, nama saya Aun Miskal Farel, absen 23. Perkenalkan, nama saya Bella Aliana Indias, absen 6. Saya Fabi Laila, absen 9. Saya Kaniati Ramah, absen 28. Saya Ergensen Nur Alifian, absen 13. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang siklus air atau daur air yang juga bisa disebut sebagai siklus hidrologi. Adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Siklus ini menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Pada proses daur air sendiri terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai dari evaporation. Evaporasi atau tahap pertama siklus air ini terjadi ketika energi matahari menyerap air dari lautan, sungai, danau, kemudian menguap ke atmosfer karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Selain itu, proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan atau tanah yang pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang terkumpul dalam suatu atmosfer. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Precipitation. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang setiap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Percolation. Singkatannya adalah proses penyerapan air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting untuk mendistribusikan air sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan kesediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Groundwater, sejumlah air yang berada bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan pemompaan. Transpiration, proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.